Soal P3K Guru, Kompetensi Teknis, Pedagogik, dan Kunci Jawaban, bagian ke-7. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Dari hasil penilaian guru, diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar, dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut, dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran, yang termasuk pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas, menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu.
Jawabannya adalah D. Kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu, agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Tingkat kepentingan KD, E. Jangka waktu penggunaan media. Jawabannya adalah E. Jangka waktu penggunaan media. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Jawabannya adalah C. Analisis minggu efektif. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Penilaian. Jawabannya adalah C. Kompetensi dasar. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Raport, D. Produk, E. Kinerja. Jawabannya adalah B. Portofolio. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi, 2. Pertanyaan langsung, 3. Laporan tertulis, 4. Laporan diri, 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 123, B. 135, C. 124, D. 125, E. 145. Jawabannya adalah C. 124. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni berupa patung, lukisan, atau gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Jawabannya adalah B. Penilaian produk.